Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Azizah dengan NIM 2065146, kelas 3B D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, saya akan mereview video dari salah satu channel YouTube bernama Cold Fusion, di mana salah satu videonya terdapat informasi seputar fraud atau kecurangan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Di kolom deskripsi sudah saya masukkan linknya apabila di antara teman-teman penasaran dengan video yang akan saya bahas kali ini. Untuk merangkum semua poin dalam video tersebut, saya akan menggunakan acuan asli Canva, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau yang biasa disebut dengan 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Pada video tersebut telah dijelaskan poin utama dalam judul video, yaitu fraud atau kecurangan terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh Enron, sebuah perusahaan terbesar ketujuh di Amerika pada masanya. Mereka merevolusi perdagangan dan kekuatan pasar. Awalnya, Enron bergerak di bidang pemasok energi terutama gas bumi. Namun akhirnya, perusahaan itu beralih menjadi pasar perdagangan minyak dan gas bumi. Enron sendiri berada di Houston, Texas, Amerika. Skandal Enron mulai muncul pada tahun 1987. Yang disebabkan oleh orang-orang eksekutif langsung yang ingin mendapatkan keuntungan sangat besar. Berawal dari seorang auditor yang memberitahu Kenneth Lai, pendiri sekaligus CEO Enron, bahwa ada hal yang tidak beres pada pelaporan keuangan perusahaan. Setelah diselidiki, ada 2 orang karyawan yang menyelewengkan dana perusahaan dengan mentransfer uang tersebut kepada tuan-tuan tak bernama, seperti Tuan X dan Tuan Y. Namun alih-alih memecat mereka, Lai justru diam dan menganggap jika hal itu dapat meningkatkan keuangan perusahaan, ia tak masalah. Namun akhirnya, karena terbukti kasus penipuan, 2 orang tadi ditangkap polisi dan Lai juga ketahuan ikut membantu mereka yang menjadikan ia turun jabatan, kemudian digantikan oleh Jeffrey Skilling. Jeffrey Skilling adalah tangan kanan Enron. Dia juga yang mengusulkan ide perubahan bisnis Enron dari yang hanya pemasok menjadi pasar perdagangan minyak dan gas bumi. Awalnya, dia menyarankan karyawan perusahaan untuk melakukan MTM atau mark to market dengan jaminan mendapat laba yang setimpal dengan investasi di masa yang akan datang. Mereka pun mengikuti arahan Skilling, dan mereka bahkan merayakan itu sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka akan menjadi perusahaan yang amat sangat sukses. Sayangnya, semua tak semulus yang dipikirkan. Skandal Skilling mulai tampak satu persatu, mulai dari karyawan yang diperas energinya dengan bekerja selama 18 jam setiap harinya, hingga balapan motor liar yang mengakibatkan kecelakaan cukup parah. Ia pun turun jabatan, yang kemudian digantikan oleh Lau Pai. Siapa yang menyangka jika ia justru lebih parah dari kedua orang sebelumnya. Padahal, ia dicap sebagai orang paling sopan dan santun di bagian eksekutif. Dia telah menggelapkan uang perusahaan sebanyak 215 juta dolar pada tahun 2001 untuk digunakan dalam pasar gelap. Setelah skandal itu menguap ke permukaan publik, saham Enron anjlok dan mereka pun mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, ratusan orang kehilangan pekerjaan, bahkan ada 1 orang yang meninggal atas kejadian ini. Dan di tahun 2019 kemarin, menjadi tahun yang cukup mengkhawatirkan karena Skilling telah habis masa penjara dan keluar dari sana. Dengan berani, ia berkata kepada khalayak publik bahwa ia ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali dalam pasar perdagangan minyak dan gas bumi. Dan ia bekerja sama dengan Lau Pai. Sekian review video kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.